Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Miftah Rizkika dengan NIM 210205129 sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bernadita Ardelia Fatikasari dengan NIM 210205130, Gita Latifasari dengan NIM 210205142, Putra Chandra Permadi dengan NIM 210205153. Kehamilan, kelahiran dan nifas merupakan kejadian normal dalam kehidupan yang tentu terjadi pada perempuan. Apa sih fisiologi kehamilan, persalinan dan nifas itu? Untuk itu simak penjelasan berikut ini. Kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita, diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi, yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus secara normal selama 40 minggu. Proses kehamilan. Kehamilan terjadi diawali dengan konsepsi atau pembuahan yang terjadi pada ampula tuba setelah kurang lebih 30 jam. Sel terus membelah menjadi 4 sel, kemudian 6 sel, 8 sel, dan sampai 16 sel hingga menyerupai buah murbei yang disebut dengan morula. Zigot yang sedang membelah mengapung di dalam saluran sel selama 1 minggu. Tumbuh dari tahap morula yang padat menjadi blastokista yang memiliki 32-64 sel. Riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan terdapat ada 4. Yang pertama, graviditas, yaitu jumlah kehamilan seorang wanita. Yang kedua, preterm, kehamilan preterm atau prematur. Yang ketiga, term, jumlah kehamilan yang cukup bulan. Yang keempat, abortus, yaitu jumlah abortus spontan maupun elektif. Enam tahapan perkembangan embrio. A. Embrio usia 4 minggu. Akan muncul bagian tubuh pertama yang kemudian menjadi tulang belakang, otak dan saraf tulang belakang, mulai terbentuk jantung, sirkulasi darah, dan saluran pencernaan. B. Embrio usia 8 minggu. Jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang dan otot yang kecil terbentuk di bawah kulit. C. Embrio usia 12 minggu. Embrio menjadi janin, denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12. Jenis kelamin mulai dapat diketahui. D. Janin usia 16 minggu. Semua organ sudah terbentuk lengkap. E. Janin usia 24 minggu. Kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang meningkat aktivitasnya. F. Janin usia 38 minggu. Bayi sudah siap dilahirkan. Berikut merupakan gambar tahapan perkembangan dan pertumbuhan embrio. Periode usia kehamilan. Cara menentukan usia kehamilan. A. Pemeriksaan USG. B. Perhitungan berdasarkan tanggal hari pertama haid terakhir sampai dengan tanggal saat ini. C. Perhitungan berdasarkan mulainya gerakan janin atau quick scanning. D. Perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri. Tanda-tanda kehamilan ada 2.
Yang pertama, tanda tidak pasti, yaitu yang pertama, uterus membesar sesuai umur kehamilan. Yang kedua, pemeriksaan pada uterus ditemukan tanda-tanda sebagai berikut. A. Tanda Hegar, B. Tanda Hedwig, C. Tanda Piczek, D. Kontraksi Braxton Hicks, E. Traba Baloteman. Yang kedua, tanda pasti, yaitu ada yang pertama, uterus membesar sesuai umur kehamilan. Yang kedua, gerakan janin dalam rahim. Yang ketiga, terdengar denyut jantung janin. Pemeriksaan kehamilan itu ada 4. Leopard pertama untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Leopard 2 untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Leopard 3 untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Leopard keempat untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban dari uterus ibu atau proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Tahapan persalinan. Yang pertama, kala pembukaan. Kala pembukaan adalah membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase aktif dan fase laten. Fase aktif adalah pembukaan dari 0 sampai 4 cm dan fase laten adalah pembukaan dari 4 sampai 10 cm. Kedua, kala pengeluaran. Kala pengeluaran adalah pada persalinan normal dengan kehamilan primigravida membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, kala uri. Kala uri adalah pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Terdapat perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Tali pusar terlihat menjulur keluar melalui vagina. Semburan darah mendadak dan singkat. Keempat, kala pengawasan. Kala pengawasan adalah 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi adanya
pendarahan postpartum. Hal yang harus diawasi pada kala 4 adalah tekanan darah, nadi, suhu badan, tinggi fundus uteri, dan jumlah darah. Faktor persalinan. A. Jalan lahir. Jalan lahir disebut juga dengan pasak, meliputi lingkar panggul, dasar panggul, dan introitus vagina. B. Janin dan plasenta. Janin dan plasenta disebut juga dengan pasanger, meliputi ukuran kepala janin, presentasi, atau bagian terbawah janin, dan posisi janin. C. Kekuatan. Kekuatan disebut juga power. Kekuatan adalah kekuatan ibu mengejan selama ada his atau kontraksi uterus yang berlangsung untuk mengeluarkan janin dari uterus. D. Posisi ibu saat proses persalinan, apakah jongkok, duduk, atau terlentang. E. Psikologi atau kecemasan ibu selama persalinan. Nifas. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Tahapan masa nifas. 1. Immediate puerperium, yaitu masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan karena atonia uteri. 2. Early puerperium, yaitu masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan, pengeluaran locea, suhu badan, dan infulusio atau kembalinya ukuran uterus seperti sebelum hamil, serta kelancaran pengeluaran air susu ibu. 3. Late puerperium, yaitu masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Pada masa ini, mulai diperhatikan pemberian konseling alat kontrasepsi. Fisiologi nifas. A. Uterus. Proses kembalinya uterus ke dalam keadaan seperti sebelum hamil pada masa nifas disebut dengan involusi. Sedangkan subinvolusi adalah kegagalan proses involusi karena tertinggalnya plasenta di dalam uterus. B. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah bayi lahir. Kontraksi uterus harus terus dipertahankan untuk memperlancar proses involusi. C. Regenerasi endometrium. Terjadinya proses penyembuhan lapisan endometrium setelah melahirkan, sehingga memungkinkan lapisan endometrium menjalankan siklusnya kembali untuk implantasi kehamilan yang akan datang. D. Involusi tempat plasenta. Terjadi proses involusi tempat plasenta pada dinding uterus, dan jika involusi terganggu dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. E. Vagina.
Setelah melahirkan akan keluar cairan melalui vagina yang disebut dengan losea, yang macamnya yaitu losea rubra, losea sanguinolenta, losea serosa, dan losea alba. F. Mamae. Produksi air susu ibu sudah dimulai sejak masa kehamilan, sehingga pada masa nifas, seorang ibu sudah siap menyusui bayinya. Fisiologi laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari air susu ibu diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu. Selama kehamilan, hormon prolaktin telah berfungsi menghasilkan air susu ibu. Namun, air susu ibu belum dapat keluar karena masih dihambat oleh hormon progesteron. Pada hari kedua atau ketiga setelah melahirkan, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis, sehingga prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah ASI dikeluarkan. Pada saat bayi mulai menyusu, rangsangan menyusu membawa pengaruh terhadap hipofisa anterior untuk menghasilkan hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI. Bagian-bagian dari mamae adalah sebagai berikut. A. Areola mamae. Ini adalah daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting mamae. Di daerah areola mamae terdapat kelenjar-kelenjar kecil yang disebut dengan kelenjar Montgomery yang berfungsi menghasilkan cairan berminyak. B. Alveoli, yaitu kantong-kantong penghasil ASI. C. Ductus lactiferus. Ini adalah saluran kecil yang menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. D. Sinus lactiferus, yaitu saluran ASI yang melebar dan membentuk kantong pada daerah areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Halo Bun! Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai takjubnya, banyak di antara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Namun tahukah bunda sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan proses terjadinya kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin terbentuk. Yuk kita bahas Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya Bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di Instagram loh Bun, dengan nama IG duniabunda.ig, dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. Satu, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Dua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini
akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Buat bunda yang penasaran bagaimana proses lengkap perkembangan janin, bisa simak video dunia bunda sebelumnya ya bun. Nah itu dia bun, proses bagaimana kehamilan bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih.